Saudari-saudara, berjumpa lagi dengan saya Vidi PR dalam renungan harian hari Jumat tanggal 15 Januari 2021. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 1 sampai dengan bab 4 ayat 1 sampai 5. Dilanjutkan ayat 11. Intinya surat kepada orang Ibrani ini mengingatkan sekaligus mengajak kita semua umat beriman untuk bersama-sama masuk dalam sukacita Allah. Dan jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena apa? Karena sikap ketidaktaatan kita. Mengajak sekaligus mengingatkan, bersama-sama menikmati tempat istirahat Allah, yaitu bahasa lain keselamatan. Sedangkan dalam bacaan Injil, ajakan ini tampak dalam kisah. Dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12 itu dikisahkan orang yang lumpuh itu ditandu oleh beberapa orang untuk disembuhkan Yesus. Karena pada waktu itu Yesus menyembuhkan begitu banyak orang, untuk masuk ke dalam rumah tempat Yesus berada pun tidak bisa karena berdesak-desaan. Maka 4 orang yang menandu si lumpuh ini punya cara lain. Dia naik ke atap, membuka atap, dari atap diturunkanlah tilam tempat si lumpuh itu berbaring. Inilah kerjasama satu sama lain untuk menolong sesamanya beroleh rahmat, beroleh belas kasih, beroleh keselamatan dari Tuhan. Bukankah ini lebih nyata daripada ajakan bacaan pertama? Bacaan pertama mengajak kita bersama-sama, tidak sendirian, bersama-sama untuk masuk ke dalam sukacita, kebahagiaan, keselamatan, istirahat kekal. Jangan sampai ada seorang pun yang jatuh atau tertinggal. Itu ajakan, diingatkan. Sedangkan dalam bacaan Injil tampak konkret contoh. Misalnya orang yang memandu, orang yang memanggul, orang yang membawa serta sesamanya yang lumpuh, yang sudah tidak bisa apa-apa, yang lemah, yang membutuhkan pertolongan, ditandu, dibopong, dibawa oleh mereka. Mereka punya cara naik ke atap, membuka atap rumah, menurunkan si lumpuh dari tilamnya dan beroleh keselamatan. Ini contoh konkret yang dikisahkan dalam bacaan Injil menanggapi bacaan pertama dari surat Ibrani itu. Jadi jelas keselamatan Kristiani itu bukan bersifat individualistik atau egois atau egosentris, melainkan sebaliknya. Keselamatan yang dipahami oleh Katolik adalah keselamatan bersifat komunal, bersifat sosial. Satu sama lain saling membantu untuk menyelamatkan baik diri sendiri maupun orang lain. Mengenai tanggapan-tanggapan dari pihak di luar, contoh bacaan Injil memperlihatkan begitu banyak berdesak-desakan orang untuk disembuhkan, tidak disebut dengan jelas dalam bacaan Injil. Apakah mereka protes, apakah mereka menggerutu, apakah mereka bersungut-sungut, apakah justru mereka mensupport, tidak ada, tidak jelas. Dan jangan ditafsirkan, tidak ada memang. Tapi yang jelas ada orang Farisi yang bersungut-sungut, yang membatin, yang mengatakan sesuatu yang negatif, yang tidak suka, yang a priori negatif. Ini memperlihatkan untuk kita renungkan ketika kita menolong orang, ketika kita berbuat baik, jangan selalu beranggapan bahwa semua orang akan senang dengan apa perbuatan baik yang kita lakukan. Belum tentu. Orang bisa a priori, orang bernegatif thinking, orang bisa ngerasani yang negatif-negatif dengan sudut cara pandang yang tidak suka juga. Sebagaimana orang Farisi lakukan, melihat Yesus berbuat baik, menyembuhkan orang lumpuh, toh itu juga dilihat, dipandang sebagai sesuatu yang tidak baik. Justru Yesus disalahkan oleh orang Farisi. Saudari-saudara,
Kalau kita berbuat baik sebagai murid-murid Tuhan, jangan lupa tidak semua orang itu akan suka. Ada saja pihak-pihak yang mungkin entah ngerasani, entah juga berpandangan negatif atau berpikiran negatif, a priori tidak suka. Kita tidak boleh dijatuhkan atau berhenti dalam berbuat baik. Sebab dalam berbuat baik, satu sama lain menolong sesamanya untuk beroleh keselamatan. Dengan demikian, keselamatanku, keselamatan Anda, keselamatan kita itu juga akan terwujud. Diingatkan, perbuatan baik tidak 100%. Beranggapan semua orang harus setuju, harus menerima. Itu hanya ada dalam angan. Sebaik-baiknya apa yang kita lakukan dalam dunia real nyata, dikisahkan dalam Injil, ada saja pihak yang a priori, yang berpandangan negatif, yang mungkin juga tidak suka. Jangan jemu-jemu berbuat baik, sebab dalam perbuatan baik itu Allah hadir. Keselamatan diwujud nyatakan. Tuhan memberkati Anda dan saya, berkah dalam.